Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga anak-anakku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pertemuan pertama kita pada semester 2 atau semester genap, mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, khusus untuk kelas 11 Bahasa. Nah, untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang genre sastra berdasarkan periodisasi sastra Indonesia. Adapun untuk materi yang berkaitan dengan genre sastra berdasarkan periodisasi sastra Indonesia itu ada terbagi menjadi 4. Pertama, hakikat sastra dan karya sastra. Kemudian yang kedua, genre sastra. Berikutnya adalah karya sastra menurut genre, dan yang terakhir adalah periodisasi sastra Indonesia. Membahas tentang genre sastra berdasarkan periodisasi sastra Indonesia, hari ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang hakikat sastra, karya sastra, dan genre sastra. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat sastra, di mana dalam hakikat sastra ini kita akan membahas apa sih definisi dari sastra itu sendiri. Sekarang kita membahas tentang definisi sastra terlebih dahulu. Sebenarnya untuk kata-kata sastra, terlebih lagi kalian kelas 11 yang notabene jurusannya sudah mengambil jurusan bahasa, kata sastra ini tidak asing lagi kalian dengar. Nah, untuk sastra ini sendiri merupakan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide, gagasan, ataupun perasaan seseorang dari apa yang dialaminya, di mana ekspresi kreatif tersebut akan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada satu sisi, sastra itu merupakan bentuk refleksi sikap seseorang terhadap gejala yang muncul dari lingkungan alam sekitarnya, yang dituangkan dalam bentuk kesenian. Nah, sebenarnya untuk definisi sastra ini sendiri tidak hanya satu, tetapi dalam perkembangannya menurut sejarah dan bidang kebudayaan, sastra dalam arti khusus yang kita gunakan dalam konteks kebudayaan biasanya kita sebut sebagai ekspresi gagasan dan perasaan manusia. Jadi dapat kita simpulkan pengertian sastra sebagai hasil budaya dapat diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang lahir dari perasaan dan pemikirannya. Kalau kalian sudah paham mengenai pengertian sastra, berikutnya kita akan membahas tentang karya sastra. Nah, untuk karya sastra ini sendiri, ini merupakan perwujudan nyata dari sastra itu. Artinya, yang namanya karya berarti itu adalah hasilnya. Contoh yang paling banyak kita temukan selama ini terlebih lagi dalam lingkungan pendidikan, dalam lingkungan masyarakat. Yang paling banyak itu adalah puisi, cerpen, dan novel. Termasuk juga drama. Lalu untuk hal yang paling ditekankan dalam sebuah karya sastra biasanya itu berkaitan dengan keindahan atau estetika. Karya sastra yang baik biasanya lahir dari kebahasaan yang baik pula. Tapi setidaknya, baik tidaknya suatu karya sastra dapat kita lihat dari dua fungsi. Bila dua fungsi ini ada, sebuah karya sastra dapat kita katakan baik. Dua fungsi tersebut adalah fungsi dulce dan yutil.
Fungsi dulce itu berarti menghibur. Jadi kebanyakan orang membaca sebuah karya sastra biasanya dalam rangka mencari hiburan. Oleh karena itu, oleh karena itu maksudnya menjadi suatu keharusan bagi penulis karya sastra untuk membuat karyanya bisa menghibur pembacanya. Kepuasan pembaca akan hiburan dapat terpenuhi dengan membaca karya sastra ini. Kemudian fungsi yutil berarti sebuah karya sastra dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Karya sastra tentunya sebagai salah satu media penyampaian pesan, ide, atau gagasan harus memiliki fungsi ini. Jadi, pembuatan karya sastra tentunya harus merujuk ada manfaatnya tidak karya sastra tersebut dibuat. Berikutnya kita akan membahas tentang genre sastra. Lalu sekarang, apa yang Anda ketahui tentang genre sastra? Istilah genre ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti jenis. Jadi, genre sastra berarti itu adalah jenis karya sastra. Ahli pikir yang pertama meletakkan dasar teori genre adalah Aristoteles dalam tulisannya yang terkenal yaitu Poetika. Teori Aristoteles tentang jenis karya sastra didasarkan pada karya sastra Yunani klasik. Jadi orang-orang Yunani dulu itu mereka banyak membuat karya sastra. Tetapi yang menarik dari teori tersebut adalah teori tersebut dapat diterapkan pada karya sastra lain di seluruh dunia. Aristoteles berpendapat bahwa karya sastra berdasarkan ragam perwujudannya itu terdiri dari 3 macam, yaitu epik, kemudian lirik, dan drama. Epik adalah teks yang sebagiannya berisi deskripsi atau paparan kisah dan sebagian lagi itu berisi ujaran tokoh atau adanya percakapan. Biasanya epik ini disebut dengan prosa yang sering kita temukan, contohnya adalah cerpen dan novel. Kemudian lirik adalah ungkapan ide atau perasaan pengarang. Nah, dalam hal ini biasanya yang berbicara itu disebut sebagai penyair. Lirik inilah yang sekarang kita kenal dengan puisi atau sajak, yakni karya sastra yang berisi ekspresi atau curahan perasaan pribadi ya biasanya, yang lebih mengutamakan cara mengekspresikannya. Lalu kemudian ada drama. Drama adalah karya sastra yang didominasi oleh percakapan para tokoh. Jadi ada percakapannya. Kemudian untuk kriteria drama ini sendiri yang membedakan dengan dua jenis karya sastra yang lain adalah hubungan manusia dengan dunia ruang dan waktu. Kalau lirik itu bersifat subjektif karena hanya mengemukakan dunia penyair. Sedangkan drama itu bersifat objektif karena sama sekali tidak mengemukakan dunia pengarangnya tanpa deskripsi di luar percakapan. Adapun epik itu campuran keduanya, yaitu antara subjektif dan objektif tadi. Tentang waktu dalam karya sastra epik, biasanya waktunya mengalir secara linier atau sesuai kronologi atau bisa juga flashback. Sedangkan dalam drama, waktu itu biasanya diaktualisasikan atau yang terjadi sekarang. Dan dalam lirik, biasanya waktu itu seolah-olah beku, karena sesungguhnya lirik tidak dapat terikat oleh waktu. Jadi bebas biasanya untuk lirik ini atau puisi. Untuk materi hakikat sastra, karya sastra, dan genre sastra, kita cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa untuk mengisi absensi pada Google Form yang telah disediakan, dan juga ada sedikit pertanyaan yang harus kalian jawab. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilafnya atau ada salah perkataan mohon dimanfaatkan. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan daring atau dunia maya selanjutnya. Bye.